Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Selamat pagi semuanya. Sehat kalian? Bahagiakah kalian hari ini? Pasti kalian bahagia dan semoga kalian sehat selalu. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Minggu Ceria bersama Ibu Ida. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang kepekaan dan juga bagaimana aksi kita kalau kita sudah tahu kondisi lingkungan kita. Kita tahu di part 1 bahwa Tuhan itu sangat cinta pada kita, sangat mengasihi kita. Maka bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita untuk menjaga apa yang sudah Tuhan telah beri kepada kita, maka kita harus belajar untuk peka terhadap kondisi lingkungan ini, kondisi alam sekitar ini, dan bagaimana kita bisa menjaganya. Sebelum belajar, sebelum kita bernyanyi, memuji Tuhan, dan kita merefleksikan diri, kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami dalam berproses di pagi ini dapat memperbaiki kualitas kami sebagai pribadi, dan semoga kami mampu mengikuti jalan serta-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah tahu Tuhan mengasihi kita, tapi untuk menguatkan itu kita akan menyaksikan video berikut ini.
Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah, dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh
Tuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kalian sudah melihat kan video tadi bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kita semua. Bagaimana Tuhan menyayangi kita dengan menciptakan kita sebagai pria, sebagai wanita, dan Tuhan memberikan alam semesta ini untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita lestarikan, dan sebagai sumber makanan kita. Nah, untuk itu kita harus menjaganya. Tapi kondisinya bagaimana? Apakah kita sudah menjaganya? Nah, itu yang harus menjadi refleksi kita. Kita harus peka terhadap apa yang sudah kita lakukan, ya. Kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik itu sampah makanan. Kemarin kita belajar sampah makanan. Kita lihat sampah organik, ya, daun-daun kering, sampah makanan juga termasuk sampah organik, ya. Kemudian kita juga melihat plastik atau sampah anorganik, ya. Sampah tersebut itu mencemari lingkungan kita, mencemari tanah, mencemari air, dan bahkan bisa mencemari udara. Mungkin pada saat kita membakarnya atau mengolahnya yang secara tidak benar. Maka dari itu, untuk mengurangi sampah sebagai aksi kita, setelah kita peka terhadap lingkungan sekitar kita yang ternyata sampah-sampah itu yang menghasilkan siapa? Kita sendiri, ya. Kita sendiri penghasil sampah. Oleh karena itu, sebagai aksi kita, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita kurangi sampah kita dengan pertama, kita bisa membeli makanan dengan membawa kantong belanja sendiri, ya. Kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Gunakan botol minum. Jangan gunakan botol plastik yang satu kali pakai, ya. Ketiga, jangan buang-buang makanan, ya. Dan masih banyak lagi cara-cara kita mengurangi sampah. Salah satunya dengan daur ulang. Nah, hari ini Bu Ika akan membuat lomba tentang daur ulang, ya. Lombanya seperti apa? Ini lomba antara kalian dengan orang tua kalian berkreasi sebaik mungkin untuk mendaur ulang sampah yang sudah kita buang, yang sudah tidak terpakai. Salah satunya, sebentar. Ini adalah sampah makanan. Sampah makanan ini itu bisa kita olah menjadi tempat pensil. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Hanya dengan dilapisi kain flanel, kemudian kita hias secantik mungkin dan hasilnya sudah menjadi tempat pensil. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyimpan pensil kita. Kita akan bangga jika yang kita gunakan ini adalah hasil kreasi kita. Masih banyak lagi yang bisa kita ubah atau kita daur ulang menjadi hal yang lebih bermanfaat. Contohnya, botol bekas. Botol bekas itu bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian botol yang besar itu bisa kita kreasi, kita hias untuk memelihara ikan, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa buat itu dengan mempresentasikan contoh, ya, contoh. Halo, nama saya Ika.
saya sudah mendaur ulang dari sampah makanan menjadi pensil seperti ini. Bahan yang saya gunakan cukup mudah, hanya sampah makanan ini, sampah bekas makanan ini, kemudian flanel dan sisa-sisa manik-manik serta sisa hiasan seperti ini kita tempelkan dan sudah jadi. Akhirnya sampah yang tidak berguna mampu saya gunakan sebagai tempat pensil sehingga tidak harus dibuang dan mencemari lingkungan. Demikian hasil daur ulang kami teman-teman. Bye bye. Nah, seperti itu ya nanti videonya. Setelah kalian buat videonya, bisa kalian kirim ke WhatsApp ke 0857 4787 2264 atau bisa kalian unggah ke Facebook atau Instagram dan tag Instagram saya atau Facebook saya. Kemudian batas pengumpulannya ada 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 13 September. Saya tunggu dan pengumumannya yaitu akan diumumkan pada saat video selanjutnya tanggal 20 September ya. Akan ada hadiah menarik untuk 2 orang pemenang. Nah, karena kita sudah belajar tentang kepekaan lingkungan, bagaimana aksi kita, maka kita tutup kegiatan hari ini sebagai minta tolong Tuhan agar Tuhan selalu mendampingi kita dalam kita menjalankan aksi kita. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Sikap doa yang baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami belajar untuk menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar kami. Kami seringkali lalai dengan melupakan alam semesta ini yang harus kami jaga. Kami seringkali membuang sampah sembarangan, seringkali menumpuk sampah sehingga mengotori, mencemari lingkungan sekitar kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Hai.